bersatu padu dengan Roh Kudus mengalahkan si jahat. Renungan diinspirasi dari Injil Markus bab 3 ayat 22 sampai dengan 30. Pada suatu hari, datanglah ahli-ahli Taurat dari Yerusalem dan berkata tentang Yesus, "Ia kerasukan Beelzebul." Ada juga yang berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Maka Yesus memanggil mereka, lalu berkata kepada mereka dalam perumpamaan, "Bagaimana iblis dapat mengusir iblis? Kalau suatu kerajaan terpecah-pecah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika suatu rumah tangga terpecah-pecah, rumah tangga itu tidak dapat bertahan. Demikianlah juga kalau iblis berontak melawan dirinya sendiri. Kalau ia terbagi-bagi, ia tidak dapat bertahan, malahan sudahlah tamatlah riwayatnya. Camkanlah, tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya, kecuali kalau ia mengikat lebih dahulu orang kuat itu. Lalu barulah ia dapat merampok rumah itu. Aku berkata kepadamu, sungguh, semua dosa dan hujat anak-anak manusia akan diampuni. Ya, semua hujat yang mereka ucapkan. Tetapi apabila seseorang menghujat Roh Kudus, ia tidak mendapat ampun untuk selama-lamanya, sebab dosa yang dilakukannya adalah dosa kekal. Yesus berkata demikian karena mereka bilang bahwa ia kerasukan roh jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Di tengah pesatnya kemajuan teknologi, kadang sulit membedakan mana informasi yang benar dan mana yang menyesatkan. Di jagat maya, dengan sangat gampang kita menemukan video hasil edit. Ada juga video jadul yang disebarkan lagi yang sering menimbulkan keresahan dan misinformasi. Baru-baru ini kita dikagetkan dengan teknologi deepfake. Deepfake adalah manipulasi foto atau video dengan menggunakan teknologi berkemampuan artificial intelligence atau AI untuk menyatukan kemiripan seseorang ke wajah orang lain. Dengan kata lain, teknologi ini dapat memanipulasi gambar atau video seseorang agar tampak seolah-olah mereka sedang melakukan atau mengatakan sesuatu yang sebenarnya tidak pernah terjadi. Jadi bagaimana caranya menemukan kebenaran sejati? Dari Injil Markus, kita mengetahui bahwa Yesus telah melakukan banyak hal dan mukjizat yang mencengangkan di awal pewartaannya. Yesus mengajar di Bait Allah dengan penuh kuasa dan membuat banyak orang takjub. Markus bab 1 ayat 21 sampai dengan 22. Dan di tempat dan waktu yang sama, Yesus menyembuhkan orang yang kerasukan setan. Markus bab 1 ayat 26.
Juga Yesus menyembuhkan banyak orang di perikop Markus bab 3 ayat 7 sampai dengan 12. Sedangkan pada bacaan hari ini, dikisahkan Yesus berada di suatu rumah dikerumuni banyak orang karena semua mukjizat menakjubkan yang telah dia lakukan. Namun ahli Taurat yang iri dan cemburu menuduh Yesus telah kerasukan Beelzebul yang adalah penghulu setan dan mempergunakan kuasa setan untuk mengusir setan. Yesus menjawab dengan memberikan perumpamaan dan nasihat bahwa kalau iblis berontak terhadap dirinya sendiri, kalau mereka terbagi-bagi, mereka tidak akan bertahan. Yesus menegaskan bahwa tidak ada yang bisa memasuki dan merampas suatu rumah apabila penghuni rumah itu kuat. Yesus ingin mengajarkan bahwa persatuan kita dengan Roh Kudus yang sudah tercurah kepada kita sejak pembaptisan adalah keniscayaan untuk melawan semua kepalsuan dunia, sehingga kita bisa membedakan mana yang berasal dari Allah dan mana yang berasal dari si iblis. Kita menjadi bijaksana. Hal kecil yang bisa kita lakukan ketika berinteraksi di media sosial adalah melakukan saring sebelum sharing. Allah Bapa Maha Pengasih, jelikanlah dan tuntunlah mata hati kami, sehingga kami boleh semakin peka untuk membedakan mana yang berasal daripadamu yang sesuai kehendak-Mu, dan mana yang berasal dari si jahat yang harus kami tolak dan kalahkan. Amin.